Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Abdurrauf. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Jawa Barat. Saat ini saya berstatus sebagai guru kelas 6 di Satuan Pendidikan SD Negeri Hambaru 1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana diketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau memberikan makna besar dalam pendidikan di Indonesia. Beliau juga terkenal dengan semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Selanjutnya, sebagai hasil refleksi atas filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya membuat kesimpulan atas koneksi antar materi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul tentang refleksi filosofi pendidikan nasional atas pemikiran Ki Hajar Dewantara, selama ini sebagai guru, saya masih memegang teori yang pernah saya pahami sebelumnya, yaitu tentang teori tabula rasa yang mengatakan bahwa anak terlahir bagai kertas kosong dan guru yang melukiskan goresan-goresan pada kertas kosong sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan diharapkan oleh guru. Sebagai guru, saya harus mengarahkan anak mencapai suatu kompetensi yang diinginkan dengan berbagai metode dan strategi. Dan setiap siswa harus memiliki dan menguasai kompetensi yang sama. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik secara klasikal, yaitu dengan cara ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham, dan saya masih beranggapan bahwa peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka telah memperoleh nilai yang melampaui KKM. Yang kedua, kegiatan belajar itu masih berorientasi secara berlebih pada kognitifnya saja. Yang ketiga, siswa mendapat tugas yang sama dan harus menguasai kompetensi yang sama pula. Dan yang terakhir, pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik itu dianggap dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Melalui refleksi diri atas konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, meluruskan pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak artinya setiap anak memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Seperti halnya saat ini masuk ke dalam generasi anak yang disebut sebagai generasi native teknologi, yaitu anak yang lahir dan tumbuh di era perkembangan teknologi informasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut
3 asas trikon. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris. Maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Tujuan pendidikan utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik itu atau watak itu diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memaknai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pertama, harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak sudah lahir lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikannya dengan kegiatan permainan ke dalam kegiatan pembelajar. Misalnya dengan melakukan kegiatan belajar di alam dengan banyak permainan. Yang ketiga, saya mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, yaitu kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator dan menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak itu saya berharap bisa mengasah keterampilan mereka. Dan terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Matio Mangun Karso, di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat dan tuturi handayani. Dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar agar tercapai tujuan utama pendidikan, yaitu menjadikan manusia yang berbudaya, yaitu manusia yang berbudi pekerti dan memegang nilai-nilai luhur Pancasila sebagai jati diri bangsa. Sekian, terima kasih.